Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki hadir dan turut berjalan kaki melakukan kirap dan penjamasan pusaka Kanjeng Kiai Jungkat Kaliitno peninggalan Sunan Kalijogo memperingati Haul Syekh Bre Bintoro atau Raden Bintoro di Dusun Ngerau Kerajaan, Desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu 30 Juli 2022. Rangkaian kegiatan tradisi budaya Islami ini dihelat bertepatan dengan Tahun Baru 1444 Hijriah, 1 Muharram atau 1 Suro atau Asyura. Berjalan kaki mengelilingi desa setempat, kirap diikuti sejumlah anak cucu keturunan serta kerabat Raden Bintoro dan ratusan warga sekitar, dengan 3 kelompok iring-iringan yang masing-masing sambil menggotong gunungan berisi hasil bumi berupa buah-buahan dan sayuran. Berangkat dari rumah petilasan Raden Bintoro di dusun setempat, tempat dilakukan prosesi serah pinampi atau serah terima pusaka Kanjeng Kiai Jungkat Kaliitno oleh Raden Eko Widodo, perwakilan anak cucu keturunan Syekh Bre Bintoro kepada Kiai Muhammad Sinun, pengasuh pondok pesantren Baitus Syakirin sekaligus tokoh ulama setempat. Kirap berakhir di lokasi makam Syekh Bre Bintoro, yang langsung dilanjut dengan prosesi penjamasan pusaka dan penggantian lur atau kain penutup makam. Setiba di lokasi makam, gunungan berisi hasil bumi berupa buah-buahan dan sayuran langsung diserbu dan ludes jadi rebutan warga. Turut hadir Kepala Desa Kades Tunggul Sari Abdul Hamid, sesepuh, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Wabub Windu Suko Basuki atau akrab disapa Pak Debas sangat mengapresiasi dan berjanji untuk lebih memperhatikan acara tradisi budaya keagamaan seperti ini, agar bisa lebih dikenal dan memasyarakat. Bahkan, menurut Pak Debas, lokasi makam Syekh Bre Bintoro ini ke depan bisa dimasukkan dalam agenda pelestarian budaya dan dikembangkan menjadi kawasan wisata religi. Tentu saya mewakili pemerintah Kabupaten Kendal ya, mengapresiasi kegiatan katakanlah haul Syekh Bre Bintoro ini yang dilaksanakan oleh trah daripada Sunan Kalijogo, tentu merupakan sesuatu yang perlu untuk kita lestarikan karena ini merupakan warisan leluhur, sehingga kita yang hari ini masih bisa untuk mengabadikan, memperingati haul ini untuk bisa kita laksanakan dengan baik sehingga untuk generasi-generasi yang akan datang. Karena apa? Bahwa sebuah sejarah perjuangan di era pendahulu itu memang perlu dilestarikan. Tokoh-tokoh agama di era masuknya Islam ke Indonesia ini juga kita semua harus tahu, apalagi generasi-generasi yang akan datang. Salah satunya Wali Songo, dan di kita di sini di Kabupaten Kendal atau di Jawa Tengah dalam hal ini di Demak, yang tentunya juga perlu, di mana bahwa Bre Syekh Bintoro ini adalah terah daripada leluhur daripada Sunan Kalijogo tersebut. Dan ini harus kita sosialisasikan agar ke depan kegiatan-kegiatan ini penuh khidmat ya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus tentu yang hadir pada pagi hari ini berharap berkahnya ya, berkah untuk khususnya Desa Tunggul Sari, umumnya Kabupaten Kendal. Saya sendiri sebagai wakil bupati merasa bangga hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah para leluhur, para trah leluhur ini, sehingga saya sedikit tahu tentang histori sejarah daripada Sunan Kalijogo ini. Nah, ini harus perlu untuk dilestarikan terus-menerus ya. Dan Kabupaten Kendal ini kan termasuk
kota kabupaten religius, ya. Warga masyarakatnya masih identik dengan keagamaan. Nah, hal seperti ini ke depan mudah-mudahan para anak-anak muda, ya, para santri yang mayoritas kita nih di Kabupaten Kendal ini, hampir mayoritas warga masyarakat itu santri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kendal ini tercatat di Kabupaten Kendal ada 350. Itu terbanyak se-Indonesia itu. Itu yang tercatat. Kalau yang tidak tercatat mungkin lebih daripada segitu. Inilah makna kehadiran saya juga, sehingga agar masyarakat itu punya rasa empati dengan kegiatan-kegiatan ini. Tadi saya memang melihat ramai. Saya divisi sama Pak Kades, biasanya tidak seramai ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa punya manfaat yang lebih besar dari segala apapun. Dari sisi sosial, ekonomi, bahkan yang kita selama ini sudah terpuruk dengan COVID-19. Mudah-mudahan kegiatan ini berdampak perekonomian kerakyatan. Mau tidak mau kita harus belanja, mau nggak mau kita tentu melihat warga masyarakat kita juga ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan penyelenggaraan yang hari ini kita laksanakan. Kita sudah mengarah ke sana, ya. Wisata religius di Kabupaten Kendal sangat besar, sangat banyak, ya. Di Jabar, terus di Pangeran Jumina dan lain sebagainya. Nah, kita tentu akan menginventaris bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita tingkatkan. Saya sendiri sebagai Wakil Bupati Kendal sebetulnya jujur saya katakan kita tidak kalah kalau dengan Kabupaten Demak, ya gitu kan. Tapi hanya sosialisasi kita yang kurang. Berbicara tentang wisata religius di Kabupaten Kendal dan Demak, saya yakin lebih banyak di Kendal daripada di Demak. Oleh sebab itulah saya akan sangat-sangat concern dengan wisata-wisata religius yang ada di Kabupaten Kendal ini, dan kita harus kembangkan. Dan insya Allah setelah kita kembangkan, kita sosialisasikan ke masyarakat banyak, ke masyarakat di luar Kabupaten Kendal, insya Allah Kendal ini menjadi salah satu wilayah yang banyak wisata-wisata religius. Itu harapan saya seperti itu. Kendal dikenal karena wisata religius. Destinasi-destinasi di Kabupaten Kendal wisata religius itu sangat banyak. Mungkin masyarakat di luar sana belum banyak mengetahui, dan inilah kita harus sosialisasi. Dan insya Allah ke depan kita akan selalu, dan saya akan selalu ikut kegiatan-kegiatan. Jadi saya tidak hanya di sini saja, saya hampir setiap hari, setiap malam Jumat, kegiatan-kegiatan haul-haul ini saya ikutin di mana. Kades Tunggul Sari Abdul Hamid mengungkapkan, kehadiran Wabub Windu Suko Basuki adalah kehormatan tersendiri bagi desanya, karena sejauh ini merupakan pertama dan satu-satunya pimpinan pemerintah Kabupaten Pemkab Kendal yang memberikan apresiasi dan terlibat langsung pada kirap dan penjamasan pusaka dalam rangkaian Haul Syekh Bre Bintoro. Sementara Raden Eko Widodo, perwakilan anak cucu keturunan Syekh Bre Bintoro mengatakan, haul yang dirangkai dengan kirap dan penjamasan pusaka ini merupakan wujud penghormatan atau nguri-uri ajaran leluhur, yang memiliki nasab atau garis keturunan langsung Kanjeng Sunan Kalijogo. Didampingi adik dan saudaranya, Raden Danang Hadi Wijoyo dan Raden Arya Santo Eko Nugroho, Raden Eko Widodo menyebut, haul kali ini merupakan gelaran kelima selepas pemugaran, sekaligus menjadi yang paling meriah dan hikmat di sepanjang sejarah perhelatannya selama ini. Jadi kalau kita di Jawa itu Sumare, yang Syekh Bintoro Sumare. Beliau masih tetap hidup di dalam jiwa kita kaum muslimin. Beliau masih tetap hidup di dalam jiwa kita orang-orang Jawa. Begitulah yang Syekh Bre Bintoro. Kenapa disebut Syekh Bre Bintoro? Syekh itu gelar beliau sebagai ulama atau waliullah. Bre itu adalah gelar beliau dari Keraton Demak Bintoro, karena beliau benar-benar keturunan dari Sinuwun Sultan Batak, juga Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau dulu waktu Sunan Kalijogo masih hidup, juga Sinuwun Raden Patah dipun dawuhi diutus untuk membantu Sunan Katong, karena Sunan Katong adalah yang bubak bumi Kaliwungu. Nah, beliau waliullah juga untuk membantu yang Sunan Katong supaya bumi Kaliwungu ini
berkah, barokah, bisa manfaat untuk semua umat. Makanya beliau diutus sampai di Kaliwungu ini, dan sampai sekarang makam atau sareanya bisa kita temukan di Desa Tunggul Sari, Ngerau Krajan. Nah, ini. Jadi kenapa beliau sampai di sini, karena diutus yang Sunan Kalijogo juga Sinuwun Raden Patah waktu itu. Ajaran dari Syekh Bintoro tidak lain juga ajaran dari Sunan Kalijogo sendiri, yaitu Molimo, 1 Manembah, 2 Maguru, 3 Makaryo, 4 Mangabdi, 5 Mertopo. Manembah yaitu tidak ada lain, seorang makhluk yang namanya manusia wajib untuk menyembah hanya kepada Allah melalui tuntunan agung, yaitu Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hal menjalankan manembah, seorang manusia wajib untuk berguru atau maguru, yaitu tidak ada lain berguru secara lahiriah atau batiniah, karena dua-duanya adalah isi dari manusia itu sendiri. Dalam menjalankan merguru tadi, seorang manusia juga harus mengejawantahkan, mewujudkan apa yang dia pelajari, yaitu dengan cara makaryo. Makaryo dalam hal duniawi bisa dimaknai dengan bekerja, yaitu bekerja secara lahiriah untuk berbakti kepada sesama hidup, negara, keluarga, seperti yang disampaikan Habib Munawar tadi. Juga bekerja secara batiniah, yaitu untuk benar-benar menjadi khalifatullah, menjadi pemimpin pada dirinya sendiri sebelum memimpin keluarga, desa, ataupun negara. Yang keempat yaitu mewujudkan makaryo harus didasari mengabdi atau dengan rasa cinta, yaitu ketulusan. Dari cinta yang sejati lahirlah ketulusan, dari ketulusan lahirlah ketulusan yang lain. Itulah wujud mangabdi atau pengabdian sejati. Yang kelima adalah mertopo. Dalam hal mengabdi itu manusia harus benar-benar dalam kondisi selalu bertapa. Bertapa di sini dimaknai adalah meredam atau benar-benar nyawiji sama Allah, yaitu menyatukan lahir dan batinnya hanya untuk perwujudan dari kasih sayang Allah ataupun Rahman dan Rahimnya. Wajibnya apa? Tidak ada lain, seorang manusia harus berjuang. Kalau Kanjeng Nabi bilang jihad fisabilillah, yaitu mengalahkan nafsu yang ada di hati, angkara yang ada di akal manusia. Itu ajaran inti dari Syekh Bintoro, yang juga ajaran intisari dari Kanjeng Sunan Kalijogo itu sendiri sebagai leluhur yang Syekh Bintoro. Kalau saya dari Pangeran Wiragil, lebih tepatnya Pangeran Wiragil gada putra, salah satunya dari Mas Eko ini punya adik yaitu Pangeran Setokamu. Pangeran Setokamu ini ada putra Pangeran Sidik Iwan, terus ada putra lagi Raden Donowijoyo, terus baru ini yang Syekh Bintoro, kemudian yang Penowijoyo, kemudian yang Sutopenowijoyo, baru langsung ke buyut saya Darmo dan Mbah Mulyo, bapak saya baru saya. Haul Syekh Bintoro dihelat di area makam, Jumat, 29 Juli 2022, malam selepas Isya. Tuntas hingga tengah malam, haul diisi pengajian oleh Habib Firdaus Al-Munawar dari Kendal. Dalam tausiahnya, Habib Firdaus Al-Munawar membeberkan tentang makna haul, yang tidak lepas dari pengertian sebagai peringatan sekaligus penghormatan atas hari, kematian, orang-orang besar dan pilihan yang memiliki kemuliaan. Habib Firdaus juga menyinggung relevansi haul dengan makna tahun baru Hijriah, 1 Muharram atau 1 Suro atau Asyura.
Yang namanya haul itu kan kita kembali sejarah para orang-orang besar. Dan orang-orang besar itu rata-rata terbentuk dari keluarga yang baik. Tanpa keluarga yang baik tidak mungkin jin besar keluarganya. Makanya keseimbangan sebuah negara yang dari negara yang kecil, yaitu keluarga. Habis keluarga akan ada keseimbangan yang lebih baik lagi lingkungan. Ya, sampai RT, sampai kelurahan, sampai provinsi. Intinya dari embrio keluarga yang sakinah mawaddah rahmah akan muncullah ketenangan, ketentraman nasional. Suaminya baik, istrinya baik, ibunya baik, anaknya baik, tetangganya baik. Kumpulan orang-orang baik menjadi lingkungan yang baik. Dari kumpulan lingkungan yang baik menjadi suatu kawasan yang baik, menjadi negara yang baik juga. Ya, makanya konsep-konsep haul itu harus dihidupkan di setiap daerah. Kan di situ ada pesan-pesan, baik itu yang tersirat ataupun yang tersurat ya. Tapi yang jelas kita bisa melihat keberkahan acara ya. Berkumpulnya orang-orang soleh, berkumpulnya bersatunya silaturahmi masyarakat ya. Guyub rukunnya mereka, masya Allah. Tidak ada kecuali karena mereka dipersatukan hatinya oleh Allah SWT, wasilah Mbah Kiai Mbah Bintoro tadi itu. Makanya semoga acara haul ini berkah, betul berkah dan berkelanjutan nantinya bisa istiqomah. Yang satu Muharram adalah semangat untuk berubah. Rasulullah SAW 13 tahun di kota Mekah, beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa. Dakwah secara sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan dakwah terbuka, dan banyak tantangan yang luar biasa. Begitu beliau hijrah, ya, setelah mendapatkan cobaan yang lama, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah, maka terbangunlah peradaban. Hanya waktu 10 tahun di kota Madinah, tetapi itu agama Islam bisa tersiar kemana-mana, akan terbentuk peradaban yang baru. Maka dengan semangat peringatan 1 Muharram tadi, semoga akan ada perubahan yang luar biasa, khususnya perubahan dalam peradaban yang sedang dibangun oleh Allah SWT melalui keberkahan daripada acara ini, insya Allah ya. Khususnya bagi masyarakat Tenggul Lestari, semoga akan ada perubahan peradaban yang baru. Dan saya yakin ini skenario besar dari Allah SWT melalui keberkahan Mbah Bintoro akan muncul keberkahan di lingkungan dan akan terbentuk daripada keluarga yang generasi yang baik, insya Allah. Secara silsilah, Raden Bintoro adalah keturunan Raden Fatah atau Sultan Bintoro Demak pemilik Zuriah atau Trah Sunan Kalijogo, yang menjadi utusan Kesultanan Demak untuk membantu Sunan Katong berdakwah mensyiarkan Islam di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Berkat perjuangan Sunan Katong dan dukungan Raden Bintoro itulah, Kaliwungu dikenal menjadi kota santri, dan Kendal berjuluk kota beribadat, atau kabupaten yang kental dengan atmosfer religiusitas. Pusaka Kanjeng Kiai Jungkat Kaliitno yang selalu dijamah saban tahun, pada 1 Suro merupakan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo, yang menjadi ageman atau pegangan Syekh Bre Bintoro atau Raden Bintoro semasa hidupnya. Adapun ajaran Syekh Bre Bintoro yang terus melekat dan hidup hingga kini adalah Molimo, sebagaimana ajaran mulia Sunan Kalijogo. Molimo atau Emalima meliputi manembah atau menyembah kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maguru atau berguru atau mencari ilmu lahir dan batin, makaryo atau bekerja secara lahiriah maupun batiniah, mangabdi atau pengabdian dengan ketulusan cinta kasih, serta martopo atau nyawiji atau menyatukan dengan sifat-sifat agung Allah. Sampai pulau sani dari Ngabung, ini bertalipun sampul mepet, menikah mangke Raden Eko Widodo dan Raden Aan, mangke terus pada kundur datang Semarang, amargi winanjung jang ditinggikan sampul bumbu. Kirana bumpun, pulau yang ada, bukti pulau matur,